Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, kita semua dapat hadir di tempat ini dalam mengikuti ibadah perdana dari S-Piper dari sejak dikeluarkan oleh pemerintah aturan pembatasan pertemuan selama COVID. Walaupun dalam keadaan hujan, kita masih bisa meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini yang mengikuti ibadah perdana kita, yang saat ini kita kedatangan Bapak Pendeta yang bisa dibilang mungkin dari luar kota ya Pak ya? Oh, Kota Baru. Kota Baru berarti dari Kalimantan Selatan ya Pak ya? Puji Tuhan, Bapak ini hadir di tempat ini saya rasa bukan karena kebetulan, tapi Tuhan ingin Bapak ini menyampaikan firman-Nya yang dimana kita saat ini saya rasa butuh sekali itu. Dan kami dari pengurus S-Piper Langkai khususnya banyak-banyak mengucapkan terima kasih Pak atas waktu yang diberikan dan kesempatan hadir di tempat ini. Begitupun kepada Ibu Pendeta Susana Priscilla, terima kasih sudah dapat hadir di tempat ini. Dan mina-mina yang kami anggap itu senior kami, di sini kami masih baru memulai mencoba untuk mengikuti jejak mina-mina. Semoga kami dapat seperti mina-mina yang sebelum-sebelumnya sudah memajukan S-Piper yang ada. Begitupun saat ini kami mengucapkan juga terima kasih karena di saat ini kami sebagai pengurus baru, kami berharap kami dapat dibimbing, dapat memberikan kemajuan yang lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Karena kita juga akan memasuki ibadah, tetapi sebelum kita memulai ibadah, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Ketua kita, Ibu S-Piper GKI Langkai, Ibu Riri Walanda, dipersilakan. Shalom, selamat sore. Yang saya hormati Ibu Pendeta Susana Priscilla selaku Wakil Ketua 1 Majelis Jemaat GKI Langkai dan sebagai penanggung jawab dari S-Piper. Dan yang kedua Pendeta Tom Chandra yang sudah berkenan hadir mengikuti ibadah perdana S-Piper pada sore hari ini. Selamat datang dan terima kasih untuk waktunya. Serta ibu-ibu anggota S-Piper yang sudah hadir di gereja pada sore hari ini. Sebenarnya ini bukan ibadah perdana ya Pak, sebenarnya ini ibadah kedua. Karena ibadah yang pertama beberapa minggu yang lalu kami sudah mengadakan ibadah sekaligus serah terima dari Ketua S-Piper yang lama kepada saya sebagai Ketua S-Piper yang baru. Karena Ketua S-Piper kami yang lama, beliau terpilih sebagai Ketua KPIPer Resort, Ibu Nopelita, selamat datang. Dan karena sesuai struktur organisasi, saya sebagai Wakil Ketua, mau tidak mau harus menggantikan posisi Ibu Nopelita. Pada ibadah sore hari ini, kami dari pengurus S-Piper yang baru akan menyerahkan SK kepengurusan beserta iuran keanggotaan. Dan dalam struktur kepengurusan yang sekarang, kami mencoba melibatkan ibu-ibu muda yang energik dan inovatif untuk bisa bersama-sama berpartisipasi dan memajukan S-Piper Langkai menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dimohon nanti Pak untuk doa syafaatnya agar mendoakan kami seluruh anggota S-Piper di Majelis Jemaat GKI Langkai dan keluarganya masing-masing, dan juga untuk pendeta pelayanan yang ada di lingkungan ini. Untuk selanjutnya kita akan memulai ibadah kita. Waktu dan tempat saya persilakan kepada yang bertugas. Terima kasih. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita.
Liturgi yang kita pergunakan sore hari ini liturgi halaman 3, yaitu liturgi pelayanan perempuan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Sementara kita mempersiapkan diri kita, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 halaman 11 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali lagi kita angkat pujian kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454, bait 1 dan 2, yang terdapat di halaman 14, indahnya saat yang teduh. Kidung Jemaat nomor 454, bait 1 dan 2, yang terdapat di halaman 14. Ku
dengan gembira dan teguh ku nanti saat yang teduh. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, karena kami dapat berkumpul bersama-sama di gereja Maranatha ini untuk melaksanakan ibadah istighfar pada sore hari ini. Kami juga berdoa kepada ibu-ibu yang belum sempat hadir pada saat ini. Semoga di saat yang akan datang, mereka boleh hadir dan berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir nanti. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada sore hari ini terdapat pada kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kitab Yesaya 44 pasal 44 ayat 1 hingga yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat di atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan mengalari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyuarakannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapa yang akan mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar, janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang kukenal. Berbahagialah, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum pemberitaan firman Tuhan sekaligus doa syafaat yang akan disampaikan oleh pendeta, kembali kita angkat kidung pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, bait 1 dan 2, halaman 43. Firman Allah jayalah. Firman Allah jaya sampai ujung dunia. Kita pun dipanggil
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita merenungkannya bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, berbicaralah kepada kami. Biarlah roh Tuhan menguasai kami, sehingga kami mengerti, memahami kehendak Tuhan, dan kami dapat mengerjakannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Dalam bacaan kita tadi Yesaya pasal 44 ayat 1-8, Tuhan satu-satunya Allah. Saya memberi tema menjadi milik Allah. Ibu-ibu pernah tidak memiliki sesuatu kira-kira? Pernah tidak memiliki sesuatu? Memiliki anak, di dapur apakah memiliki? Memiliki sekali, tahu kan tempat garam, gula di mana begitu. Kalau suami anak cari setengah mati. Tapi begitu ditanya sama ibu, selesai urusannya begitu. Pernah? Pernah merasa begitu? Karena ibu-ibu memiliki. Nah karena itu pertanyaannya, bagaimana mungkin orang mengerjakan sesuatu tanpa memiliki, tanpa rasa memiliki? Beda dengan punya kita, karena kita memang memilikinya, beda perlakuannya, beda pemeliharaannya. Karena ini punya kita dan rasa memiliki itu penting dimiliki oleh semua orang. Dan dalam bacaan kita tadi sebenarnya Allah memiliki bangsa Israel. Sama seperti kita memiliki tempat tinggal, Tuhan juga memiliki kita. Nah dalam konteks pasal 44 ini sebenarnya bangsa Israel itu milik Allah, tapi kok ditaklukkan? Orang bertanya, apakah kita ini masih milik Allah? Kita ditaklukkan, kita ditawan dan kita dibuang. Apakah saya ini masih milik Allah? Kok saya sakit? Kok saya tidak lagi dipercayakan? Apa saya tidak lagi dipromosikan? Tuhan kemana begitu? Dan dalam zaman Yesaya orang Israel pun juga mengalami hal yang sama. Lalu kita ini milik siapa? Saudara, kendati ini yang dialami, tapi Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka itu adalah milik kepunyaan Allah. Amin. Apapun yang dihadapi mereka, mereka itu adalah milik kepunyaan Allah. Apakah kita bisa meyakini bahwa kita juga milik Allah? Sehat sakit itu tidak memengaruhi bahwa kita tetap milik Allah. Dalam keadaan berhasil, belum berhasil, kita tetap milik Allah. Karena itu Yesaya mengingatkan kepada mereka bahwa Israel tetap milik Allah, kepunyaan Allah, dan mereka akan kembali. Memang sekarang mereka ditawan, tempat mereka dihancurkan, mereka dibuang, tapi pada waktunya mereka akan kembali. Ayat 1 dikatakan, aku memilih Israel, aku menjadikan Israel, membentuk Israel dan menolong Israel, sehingga mereka menjadi orang yang jujur atau yeshurun. Jadi bayangkan, meskipun mereka ditawan, mereka dibuang, tapi Tuhan tetap memilih, tetap menjadikan, tetap membentuk, menolong, sehingga orang Israel menjadi orang yang jujur atau yeshurun. Nah rupanya Tuhan memakai peristiwa penaklukan Yerusalem ini, Tuhan memakai peristiwa pembuangan mereka ini, dan jangan-jangan Tuhan sedang memakai kita juga. Dalam keadaan-keadaan tertentu Tuhan saudara memurnikan iman kita, pengharapan kita dan kasih kita. Amin. Bukankah kita tahu sahabat-sahabat kita itu diandalkan pada waktu keadaan susah? Karena dalam keadaan baik semua orang bisa tampil baik, semua bisa hadir. Tapi dalam keadaan susah hanya sahabat-sahabat yang bertahan. Amin. Nah Tuhan sedang menunjukkan kasihnya kepada orang-orang Israel. Mereka akan kembali lagi, mereka akan dibawa pulang lagi. Dan untuk itu mereka harus menjalani satu peristiwa yang penting di mana mereka harus mengalami pembuangan. Bapak Ibu, Yesaya lebih jauh mengatakan dalam ayat 3 sampai ayat 5, ini merupakan gambaran tentang berkat rohani yang akan datang. Yesaya mengatakan apa Bapak Ibu? Aku akan mencurahkan rohku kepada anak dan cucu mereka, ayat 5. Ayat 3. Mereka akan tumbuh seperti rumput di lautan, bayangkan.
Biasanya kalau kita tahu rumput itu kan tumbuh di daratan. Di lautan pun Tuhan kalau ingin ciptakan tidak ada persoalan. Mereka akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain berkata, aku keturunan Yakub. Yang mengatakan, aku kepunyaan Tuhan. Dan yang aku mengatakan, aku Israel. Ayat 5. Bukankah ini gambaran oikumene? Akan banyak orang percaya kepada Tuhan dengan latar belakang suku, bangsa, dan bahasa. Amin. Tapi kita ingat bahwa merek-merek gereja tidak menyelamatkan. Amin. Yang menyelamatkan hanya Tuhan. Dan biarkanlah itu berbeda-beda. Karena sejak Yesaya pasal 44 ayat 5 ini dikatakan, semua orang datang dalam nama Tuhan, kepunyaan Yakub, kepunyaan Israel, dan milik Tuhan. Ini sebenarnya gambaran oikumene, orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Nah, kita bersyukur di SVIPER Jemaat GKI Langkai, inilah pola pelayanan kita. Akan berbeda dengan ibu-ibu SVIPER di Afrika Selatan, di Korea Selatan, di Libanon. Berbeda-beda. Tapi Tuhan kita sama, amin. Alkitab kita sama, amin. Nah, untuk itulah peristiwa pembuangan itu sebenarnya membentuk orang Israel. Tuhan juga membentuk kita melewati peristiwa-peristiwa yang pahit, peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, peristiwa-peristiwa yang mungkin buat kita tidak bahagia. Tapi disitulah Tuhan mendidik kita bahwa untuk berjalan perlu berkali-kali jatuh, untuk bisa menyanyi perlu berapa kali dimarahin untuk latihan, untuk bisa masak ada banyak yang terbuang resep-resep. Tapi setelah itu kita bisa menjadi pemasak yang baik, amin. Penyanyi yang baik, amin. Saudara yang saya kasihi, melewati firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa ayat 6 sampai 7 Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sama seperti Tuhan. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang dulu terdahulu dan Dia yang terkemudian. Dan kita bersyukur memiliki Tuhan yang sudah ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia juga mengatakan, siapakah yang seperti aku, yang bisa sama seperti Tuhan? Tidak ada. Karena itu tidak layak kita menyamakan rasa ketakutan kita dengan Tuhan. Tidak boleh kita menyamakan rasa angker, takut kepada sesuatu sama dengan Tuhan, tentu berbeda. Rasa takut kita kepada Tuhan melebihi rasa takut kita kepada yang lain. Ibu-ibu yang saya kasihi, pertanyaannya, bagaimana cara kita menjadi milik kepunyaan Allah? Dan Tuhan memakai persekutuan SVIPER ini karena tiap-tiap hari kita dijadikan menjadi milik kepunyaannya. Amin. Nah, karena itu kalau kita milik kepunyaan Allah, kita harus menunggu kapan Tuhan memakai kita. Tuhan berhak memilih siapa saja untuk melayani. Kita harus membiasakan itu. Kok enggak aku terus Tuhan? Kok yang lain terus loh? Kita semua ini milik Tuhan. Ada waktunya Tuhan pakai garam, ada waktu Tuhan pakai lombok, ada waktu Tuhan memakai bawang putih, bawang merah, ada waktu Dia tanpa merica. Tapi bukan kesemuanya dikasihi Tuhan, amin. Semuanya milik Tuhan. Kita bertanya bagaimana caranya kita menjadi milik kepunyaan Allah. Kita kembali ke Yesaya. Yesaya mengatakan kita harus membiarkan dan merelakan Tuhan memilih kita. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Dan aku ingin kamu pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kalau sudah kuasa Tuhan memilih ibu-ibu menjadi pengurus SVIPER ini, mau menghindar kemana coba? Ayo. Tuhan memilih ibu-ibu untuk menjadi tim pendoa, tim di balik layar menyiapkan konsumsi, mau lari kemana coba? Ibu-ibu yang menggerakkan yuran-yuran arisan, mau menggerakkannya, lari kemana coba? Nggak bisa. Karena Tuhan sudah memilih kita. Amin. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang melarikan diri dari pilihan Tuhan. Tapi apakah mereka berhasil? Nggak ada yang berhasil. Yunus suruh Tuhan pergi apa adanya, nggak mau kan? Lari. Akibatnya dia berangkat melewati ikan besar. 3 hari 3 malam berada dalam perut ikan besar. Coba berangkat dari awal, sempat make up, sempat pakai minyak rambut, minyak harum, ya kan? Ini tidak sempat karena ditelan perut ikan lalu dimuntahkan. Siapa sih bisa lari? Tidak bisa. Lalu ketika Tuhan memilih kita, Ia akan menjadikan kita. Setelah Dia menjadikan kita, Ia akan membentuk kita. Tetapi Dia juga akan menolong kita. Tuhan kita itu Tuhan yang bertanggung jawab. Ketika Dia memilih, menjadikan, membentuk kita, Dia bukan cuci tangan, tidak. Dia akan membantu kita. Makanya kita tidak enakan, tidak kerjaan selesai, ya kan?
Kepikiran kan? Karena besok dikumpul, besok sudah dibagikan, besok sudah selesai harus. Mengapa? Karena Tuhan selalu menolong kita. Ingat, kalau sudah Tuhan tolong kita harus bilang apa? Makasih Tuhan, kalau bukan karena Tuhan ini gak bisa apa-apa. Ya kan? Puji Tuhan, kalau ada Tuhan kita gak bisa menyelesaikan program pelayanan kita. Gak bisa. Amun dia ike, nah ini susah. Ini karena kami, nah susah. Padahal Tuhan sudah mengatakan, aku memilih kamu, menjadikan kamu, membentuk kamu, bahkan menolong kamu. Nah tujuannya apa kalau Tuhan sudah memilih kita, menjadikan kita, membentuk kita dan menolong kita? Tujuannya apa sih? Tujuannya tidak lain, supaya kita berakar, bertumbuh dan berbuah. SI Perlangkai ini saya pikir sama lamanya dengan gereja ini. Sudah ada kaum perempuan yang mengambil peran yang penting dalam pelayanan ini. Pelayanan Tuhan Yesus pun didukung oleh kaum perempuan. Maria Magdalena, Yohana, Salome, Kusa istri bendahara Herodes. Itu orang-orang yang menggerakkan pelayanan. Paulus pun ditolong oleh Lydia, Aquila, Priscilla, sampai nama jadi ibu pendeta kita ya. Ini nama-nama orang-orang yang menolong, orang-orang yang ada di sekitar pelayanan. Karena mereka semua itu perwakilan Tuhan yang memilih kita, menjadikan kita, membentuk kita, menolong kita, sehingga kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Ingat, untuk berakar, bertumbuh dan berbuah, kita itu harus menetap. Ibu-ibu kira-kira mau menanam bunga, buat program menanam bunga, kita tanam di depan gereja Maranatha ini. Kita bilang, di depan terlalu mengambil tempat parkir, kita pindah ke samping, kita cabut lagi, pindah samping. Lalu kita bilang harusnya di belakang saja, lebih mudah diurus, pindah lagi ke belakang, dicabut lagi. Kira-kira apa yang terjadi dengan pertumbuhan bunga-bunga yang ibu-ibu tanam? Stres, apalagi? Bisa jadi mati. Untuk berakar, bertumbuh dan berbuah, kita harus menetap. Tuhan ingin membentuk kita yang menetap, tinggal tetap. Nah untuk itulah sekali lagi melewati firman Tuhan ini, kita ini milik kepunyaan Allah. Ya, tidak kemana-mana. Saya ada di sini Tuhan. Dari dulu saya tetap di sini Tuhan. Tuhan menemukan saya di sini Tuhan. Saya tetap setia Tuhan seperti dulu. Nah saya senang dalam pengantar pertama tadi bagaimana bahwa persekutuan kaum perempuan ini juga tidak berdiri tiba-tiba. Ada banyak tokoh-tokoh sejarah. Kita belajar dengan mina-mina kita, orang-orang tua kita yang setia sedari mereka muda dulu sampai hari ini. Mengapa? Karena mereka berakar, bertumbuh dan berbuah. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan menyertai persekutuan seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Langkai di tempat ini. Dari pengurus yang lama hingga pengurus yang baru, Tuhan bertindak dengan cara yang sama. Tuhan memilih kami, menjadikan kami, membentuk kami, bahkan menolong kami. Terima kasih melalui persekutuan ini menjangkau kaum perempuan dalam tugas pekerjaan mereka sehari-hari. Dan kami rindu persekutuan dipakai Tuhan untuk menjangkau kaum perempuan yang lain. Sehingga dalam persekutuan ini mereka boleh bertumbuh ke arah yang benar dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan saja. Kami doakan Ibu Riri dan kawan-kawan sebagai pengurus yang menentukan program kerja dan pelayanan yang menggerakkan kaum perempuan. Tuhan memberkati hidup mereka, program kerja dan pelayanan, bahkan anggota-anggota SPPOR di dalamnya. Kami bersyukur ini merupakan ibadah yang kedua. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan memampukan menolong mereka dengan segala cara Tuhan, sehingga pelayanan persekutuan tetap berjalan dengan baik. Kami teringat akan anggota-anggota SPPOR yang tidak sempat hadir dalam persekutuan ini, baik di rumah mereka masing-masing, bahkan dimanapun, karena tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Kami rindu meskipun mereka dipisahkan jarak dan waktu, tapi dalam persekutuan ini mereka bertumbuh secara bersama-sama. Tuhan memberkati suami, anak, menantu, cucu dan cicit mereka. Biarlah karena mereka, keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan.
Kami masih hidup di bawah ancaman virus COVID-19. Tolonglah dunia ini dan tolonglah banyak orang. Saudara-saudari kami yang bertugas di garda terdepan, agar Tuhan menolong pemerintah pusat, daerah, gugus tugas, bahkan kami masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan, sehingga kami turut serta memutus rantai penyebaran virus ini. Tuhan membantu juga distribusi vaksin, sehingga semuanya dapat menolong hingga hidup kami boleh berjalan kembali seperti semula. Kami doakan ibu-ibu yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan menjalankan tugas, tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Kami juga bersyukur ibu-ibu yang berulang tahun sepanjang minggu dan bulan ini. Kami bersyukur atas segala tugas kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Biarlah kami tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan. Inilah seru doa kami alaskan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali ke liturgus kita. Untuk merespon terhadap firman Tuhan, kembali lagi kita angkat kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 49, bait 3 dan 4, Firman Allah Jayalah. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari SP Perlangkai.
persembahan syukur. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayat 24 hingga ayat yang ke-25. Mari kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302 halaman 57. Ku beri persembahan. Kidung Jemaat nomor 302 halaman 57. Ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat dimohon berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Karena ibadah kita telah selesai, acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ketua SPPR, Ibu Riri Walanda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita kepada hidangan yang ada, kami sebagai pengurus SPPR yang baru, kami mohon sepatah dua patah kata dari Mina Indurayan. Mina Indurayan. Mina. Dari penasehat, ya, dari penasehat KPIPER.
Salam. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini bukan hal yang secara kebetulan kita boleh ada di tempat ini, tetapi kita yakin dan percaya ini adalah rencana yang terbaik dari Maha Besar Tuhan. Kita boleh dipersatukan dalam wadah seksi pelayanan perempuan. Dan wadah ini bukan wadah yang asing bagi kita. Sejak lama SPPR ini sudah kita gelut bersama. Luar biasa sebetulnya pelayanan kaum perempuan ini ya Pak Pendeta. Jadi bahkan di dalam Alkitab kita sudah melihat dan sadar bagaimana peran kaum perempuan berjalan sejak zaman dahulu kala sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti. Dari generasi ke generasi kita selalu boleh ada dalam wadah pelayanan ini. Jadi suatu kegiatan yang sangat membahagiakan kita dan kita selalu bersyukur bahwa peran kaum perempuan ini tidak pernah berhenti. Dan kalau saya boleh mohon izin menoleh perjuangan kaum perempuan, khususnya kaum perempuan lingkungan Jemaat GKI Langkai ini. Saya lupa tahunnya Pak karena sudah lanjut usia. Ketika saya pernah dipercayakan menjadi ketua seksi pelayanan perempuan ini. Jadi bukan kalau dulu seksi pelayanan wanita SPW, sekarang makna dari pelayanan ini sudah jauh lebih meningkat dan peran kita tidak pernah berhenti sebagai kaum perempuan ini. Jadi saya menganggap ini hal yang luar biasa dalam menjalankan peran dan tugas serta tanggung jawab kita saat ini. Satu hal yang saya ingatkan bagi kita sebagai kaum perempuan yang dipercayakan Tuhan dalam memikul atau menjalani tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan pada kita pada saat ini. Satu hal yang harus kita sadari ya, bahwa organisasi ini atau persatuan ini bukan milik pengurus. Ini yang harus kita sadari untuk kemajuan atau perkembangan pelayanan kita lebih meningkat lagi. Kita sadari, kita melayani, kita milik Tuhan. Jadi ini bukan milik pengurus. Pelayanan perempuan SPPR ini adalah milik perempuan Kristen. Milik perempuan Kristen. Jadi bukan milik pengurus, karena itu semua wanita Kristen, wanita gereja yang ada di lingkungan kita wajib kita rangkul bersama. Wajib. Jadi jangan kita merasa bahwa kita pengurus, ini milik kita. Ini tolong dipahami sekali. Kalau kita sudah menyadari hal ini, pelayanan kita akan berjalan dengan baik dan semua perempuan gereja, perempuan Kristen itu merasa memiliki wadah ini. Jadi kita boleh berbangga dipercayakan oleh Tuhan untuk memangku atau menerima kedudukan atau posisi ibu-ibu sekalian sebagai pengurus
Jadi kita bersyukur kita dipercayakan oleh Tuhan menjadi pengurus ini. Jadi inilah kita bertolak dari posisi seperti ini. Kita selalu siap melayani, siap merangkul semua wanita gereja, semua perempuan Kristen, khususnya di dalam lingkungan kita, Majelis Jemaat GKI Langkai. Diharapkan kita semua merasa memiliki wadah ini. Jadi ini sebagai awal dari pekerjaan kita. Saya hanya mengingatkan kita bersama bahwa wadah ini bukan milik pengurus, tapi kita dipercayakan Tuhan untuk menerima tanggung jawab ini sebagai pengurus. Jadi dengan segala kerendahan hati kita bekerja bergandengan tangan bersama-sama dengan semua perempuan Kristen yang ada di lingkungan kita. Saya kira tidak banyak hal yang dapat saya sampaikan karena memang pertama faktor usia, sudah banyak hal yang banyak lupa daripada ingatnya. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang saya dipercayakan selaku penasehat. Kalau ada hal yang tidak berkenan, ada hal yang agak melenceng, itu wajar bagi saya karena faktor usia. Tapi saya tidak bosan dan tidak menyerah. Ikut bertanggung jawab, ikut bersama-sama secara bergandengan tangan. Mari kita pikul, kita jalankan tanggung jawab kita ini dengan baik, dengan segala kerendahan hati kita. Saya kira demikian hal yang dapat saya sampaikan. Sementara apapun aktivitas SPPR, saya selalu menyiapkan waktu sebagai perempuan yang dituakan di lingkungan gereja kita. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih buat Mina Indurain. Masukan-masukan yang sudah diberikan kepada kami. Terus terang, memang kadang kalau saya pikir dan melihat pengalaman yang ada yang sudah berjalan, kalau sebagai pengurus itu seperti yang Mina katakan, kadang memang suka membawa egonya sendiri. Kadang merasa bahwa saya pengurus, saya berhak menentukan program, saya berhak menentukan jalannya pelayanan. Terima kasih Mina, mungkin itu sangat mengingatkan kami sebagai pengurus saat ini. Yang mungkin dari pengalaman yang saya lihat, kami mungkin tidak terlalu banyak bertanya kepada anggota-anggota SPPR yang lain. Kira-kira program kita seperti ini, apakah akan berkenan sama mereka atau tidak? Jadi saya merasa sangat berterima kasih Mina atas masukan-masukan yang telah disampaikan. Begitupun tadi firman Tuhan yang telah disampaikan Bapak Pendeta Tom Chandra. Sungguh-sungguh membawa kami, menuntun kami di dalam menjalankan pelayanan, di mana kami di sini dikasih pandangan, di mana kami yang terpilih sebagai pengurus itu bukan karena kami mampu ya. Saya merasa bukan itu karena kami mampu, tapi karena Tuhan menginginkan kami untuk menjalankan pelayanan seperti yang Bapak telah bilang. Kami dipilih, dibentuk, ditolong, dan satu lagi saya agak lupa itu. Tadi ada 4 kalau nggak salah itu. Tapi itu memang sungguh-sungguh menuntun kami untuk dalam menjalankan pelayanan. Hingga kami pun merasakan bahwa kami dalam menjalankan tugas pelayanan itu bukan setengah-setengah,
tapi dengan sepenuh hati, dan bukan untuk diri kita dan bukan untuk hanya kepada jemaat yang lain, tapi memang pelayanan yang kita jalankan itu pelayanan kepada Tuhan. Itu sungguh-sungguh membuat saya khususnya membuka pandangan saya yang selama ini mungkin saya hanya merasa dan berpikir, kenapa saya harus ditunjuk sebagai pengurus? Dan setelah tadi firman Tuhan yang saya dengarkan, oh ternyata ini jawaban yang selama ini membuat saya bertanya-tanya. Jadi sungguh luar biasalah, saya banyak terima kasih khususnya kepada Tuhan yang telah memberikan pandangan melalui Bapak Pendeta Tom Chandra dari sebagian firman yang telah disampaikan. Dan tadi Bapak Pendeta memang begitu singkat dari khotbah yang disampaikan, tapi sangat menarik. Sampai Ibu Ketua SPIPER itu sangat mengidolakan Bapak. Ibu kita sangat mengidolakan Bapak. Dan memberikan Bapak untuk dapat hadir di tempat ini. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan kita saat ini, kami telah menyediakan hidangan yang mungkin sebelum kita santap, kita menyampaikan syukur kepada Tuhan yang kami minta mungkin kepada Bapak Tom untuk berdoa. Terima kasih. Baik, sebelum kita menikmati makanan dan minuman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati kami melewati makanan rohani firman-Mu sendiri. Tuhan juga menyiapkan berkat bagi jasmani kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah mengolah dan menyiapkannya, Tuhan memberkati mereka. Kami yang menikmati juga mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang baru. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini kami tetap diluputkan karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat ini. Amin. Itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love GKI. Itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewakili